Jadi kita saksikan Let's bersama-sama go. siapa yang akan mendapatkan Booyah di Next Terra kali ini. Dan nanti kita masih punya random map yang akan kita mainkan di game ke-6 dan kita masih belum tahu apa. Sementara kalau kita lihat di bagian map side sudah ada RRQ. Pesawat bergerak dari arah DK Square menuju ke Intellect Center. Beberapa tim masih cukup aman di drop zone masing-masing, tidak ada yang terlalu bersinggungan. MBR nampaknya yang berada di bagian dari Farmtopia akan berhadapan dengan Conqueror. Iya, tapi untuk sementara ini kondisinya tidak terlalu kondusif karena dari ARF ternyata di backstep dari belakang satu player mereka Agus benar-benar sedih kali ini. Aduh. Mati. Tapi minimal dari teman-temannya bisa membalaskan dendam dari Agus sedih. Karena saat ini Agus sedang yang lagi sedih-sedih, jadi itu lagi nunggu di revive. Tapi masalah pertarungan antara Todak dan ARF ini akan berlangsung cukup lama. Agus sedih berhasil di revive kembali, tapi Todak tidak akan membiarkan kedatangan Agus menjadi sebuah nafas lega. Karena begitu Agus datang, satu player dari ARF keculik lagi. Dan ini akan membuka kesempatan yang lebar banget untuk Todak. Ya, dan gue suka banget gimana seorang Traps memanfaatkan situasi yang terjadi di bagian pinggiran dari Zipway barusan. Coba untuk menggunakan satu launchpad menuju ke arah Zipway pertengahan, tapi LXV kali ini berhasil ditumbangkan. Hapner di sana akan langsung mengeksekusi seorang LXV walaupun berhasil dihidupkan kembali, tapi Traps kali ini yang berada di bagian atas langsung turun ke bawah dan langsung dapatkan seorang Hapner barusan. Tembakan yang jitu sekali dari Traps benar-benar menjebak player-player, tapi kali ini dia yang akan terjebak di tangga. Setelah mengeluarkan glue wall yang malah menutup jalur dia sendiri menuju ke lantai 2. Tapi di saat yang bersamaan, Struck 7 benar-benar struck di lantai. Dia knockdown di sana, tapi Todak berhasil menghidupkan player yang tadi baru saja ditumbangkan, LXVI. Sedangkan dari Todak, akhirnya akan coba regroup kembali. Secara kuantitas mereka unggul 3 lawan 2 dan ARF sayang sekali timing tidak berkata ke arah mereka. Dan akhirnya satu player dari ARF pun tumbang lagi. Bangun, mati, bangun, mati, bangun, mati. Mungkin itu adalah dua kata yang paling tepat menggambarkan kondisi ARF. Dan bahkan Agus lagi-lagi sedih. Hanya sisa Hapner yang baru saja di revive. Lagi melayang-layang. Dan tentunya hanya misalkan dia sendirian aja, bukan satu kabar baik. Sementara kalau kita lihat di bagian dari Farmtopia, Xeon 77 kali ini akan berhadapan dengan seorang Macchiato yang sudah berhasil menumbangkan dirinya. 2 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh teman-teman MBR, tapi Lozi harus menyusul di sana, Mama. Yes, tapi dari arah atas Rehan tetap menembak secara pelan-pelan tapi pasti. Tapi untuk dari player lainnya, dari arah Conqueror sedikit tergopoh-gopoh membantu temannya. Tapi apakah ini adalah sebuah jebakan untuk membuat Rehan menambah pundi kill tambahan? Dan sepertinya berhasil lagi Rehan knockdown satu player. Dan menyusul Thanos pun memberikan sumbangsih peluru untuk membuat posisi dari player-player Conqueror semakin terpojok. Gila, tadi keputusan Rehan pakai Riptide Rhythmnya juga bagus banget. Ditunggu sampai temannya coba untuk melakukan reviving, dipakai 2 stack sekaligus. Dan begitu hidup, dia langsung melakukan strafing yang itu jujur aja sedikit sulit untuk digunakan tuh, Mak. Itu Strafing yang seperti itu. Rawan sekali. Dan kalau udah turun itu kan artinya ada delay animation yang bakal dimanfaatin sama lawan ya. Tapi untungnya Rehan sangat on point. 5 poin eliminasi kali ini didapatkan di bagian dari Farmtopia oleh MBR. Iya, 5 poin eliminasi yang bisa dibilang cukup mudah mereka dapatkan karena posisi dari musuhnya juga sangat-sangat ini ya, menyetor nyawa ke arah mereka. Apalagi mereka notabene main di atas barusan. Benar, mainnya di atas. Tapi Americano sepertinya tidak bisa menatap ke atas, hanya bisa menatap lantai di bawah dia. Karena dia pun harus menyerahkan nyawa kepada player dia yang ada di depannya. Stephen Toko untungnya berhasil revive kembali si American. Tapi permasalahan tidak sampai situ saja. Karena di dalam area ini mereka terciduk. Tapi untungnya mata Stephen Tokok cenderung lebih cepat dan KG Jars harus menyerahkan nyawa. Iya, sementara EVOS kali ini akan berhadapan dengan Vesaka yang sudah ada di depan mereka. Seorang Kendrick Lamar berhasil ditumbangkan, Hans juga berhasil menumbangkan satu player di sana. Satu player yang berada di depannya akan dihajar oleh 2 orang sekaligus, Mak. 2 orang sekaligus, apakah akan membuahkan hasil yang manis? Tapi ternyata Vesaka berhasil menumbangkan player dari EVOS. Tapi pembalasan pun terjadi karena Russia menembak dari arah jauh sana menumbangkan seorang Joel. Apakah Joel berhasil diselamatkan? Tapi sementara posisi dari EVOS, mereka kehilangan setengah manpower dan ini bukan posisi yang cukup menyenangkan. Karena Vesaka unggul secara jumlah, mereka akan memburu seorang 022, menjepit dari 3 arah sekaligus. Tapi 022 menolak untuk memberikan nyawanya. Masih sanggup knockdown 2 player dan mungkin akan confirm kill. 1 by 1 situation. Ini akan cukup pelik permasalahan bagi 022. Mungkin saja di tim
bisa dibantu dari arah belakang, tapi one by one situation dibenarkan oleh Davis. Tapi Russia akan menjadi kuncian terakhir untuk memulangkan Vesaka di posisi ke-12. Oh my god, EVOS Russia save the day. 4 player dari Vesaka berhasil ditumbangkan oleh dirinya dan membuat teman-teman dari EVOS masih bisa mengulangi kejayaan mereka di bagian dari Grab Labs dan sekitarnya. Sementara kalau kita lihat ke bagian dari match side, fight yang terjadi antara BTR dan juga ARF Team kali ini menjadi sangat pelik karena 3 poin eliminasi didapatkan dengan cukup mudah. Sementara ARF harus berpikir keras bagaimana caranya memanfaatkan situasi dari satu orang yang tersisa. Nah ini puyeng sih. Puyeng. Karena kita suka nggak suka sih harus bilang ini udah dikit lagi mau masuk mid game ya. Betul. Dan kalau di posisi mid game lu kekurangan jumlah itu bakal repot banget karena koin yang dibeli pun harus lebih banyak. Nah, sekarang udah lebih mahal untuk hidupin teman-teman. Tapi Russia sekali lagi sniper cukup mematikan, merupakan satu player masuk lagi satu pundi tambahan ke arah point Q dari tim EVOS Divine. Tapi Morph bersama dengan MBR sama-sama M, tapi siapa yang akan M duluan alias mati terlebih dahulu. Dan ternyata player-player dari MBR mulai terobok-obok oleh tim Morph. 3 lawan 3. Untungnya dari MBR bisa revive 2. Tapi apakah revive ini akan membuahkan hasil yang baik? Karena mereka mau gak mau harus looting ulang. Sedangkan dari Morph sepertinya merasa sudah cukup. Mereka akan rotasi tapi mengirim satu orang untuk mengganggu Reans yang dari tadi menjadi momok yang cukup menyulitkan bagi siapapun ada di depannya. American tumbang, tapi teman-teman dari Morph lainnya sudah berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan dari MBR mungkin mereka utuh kembali, tapi Besto sepertinya akan menjadi tumbal untuk mengganti teman-temannya yang baru saja di revive. Sedangkan Rehan saya sedari tadi buying time di area pinggir sungai, benar-benar membeli waktu sangat banyak untuk memberikan nafas kepada 2 player Morph yang baru saja dihidupkan. Oke, sementara kalau kita lihat ke bagian dari boxing gym, kita sudah melihat pergerakan dari Onyx Olympus yang cukup cepat bermain di bagian dari DK Square. Sekarang mereka sudah berada di sekitaran dari boxing gym dan ini adalah wonderkid kita, seorang Jack dengan gameplay yang sangat luar biasa, dengan improvement yang sangat terasa di season kali ini, khususnya di pre-season menuju ke 2025 Spring, menjadi salah satu player yang harus kita nantikan dan harus kita perhatikan karena improvementnya sangat luar biasa, Mak, seorang Jack ini, Mak. Tapi improvement yang luar biasa menurut gue memang itu sesuatu yang sangat-sangat wajar di scene Free Fire ya. Terutama meta yang mereka yang berubah-ubah, jadi kayak memberikan keleluasaan untuk talent-talenta yang sebelumnya nggak kelihatan jadi kelihatan. Betul. Menurut betul gue sekali. itu juga jadi salah satu faktor dan memang nyaman sekali untuk Onyx Jack sepertinya bermain di meta yang seperti ini yang nggak terlalu cepat dengan tempo yang pas. Jadi kayak ini ngasih ruang untuk Onyx. Karena gue ngelihat Onyx bukan tipe tim yang agresif, bukan tim yang suka nabrak ke sana sini dari early game. Mereka tipenya yang lebih ke sistematis. Mereka nyari info zona dulu, mereka nyari lootingan yang memadai dulu. Abis itu nanti mereka akan menjadi orang-orang yang paling terakhir untuk mencari perang. Betul, dan ketika ada kesempatan biasanya mereka tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut. Tapi kalau kita lihat kali ini RRQ juga seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan mereka karena pada akhirnya seorang Jar Shelby berhasil ditumbangkan. Genta juga menyusul di sana. 3 poin eliminasi didapatkan oleh RRQ. Ya, dari RRQ sendiri belum terlalu terlihat ya di 4 game terakhir ini. Yes, mereka adalah salah satu tim yang memiliki nama yang sangat besar di scene Free Fire. Tapi untuk di UWC Season 13 poin ras kali ini gue ngerasa agak sedikit turun temponya. Tapi bukan berarti mereka tim yang mudah untuk ditaklukkan. Betul. Karena sudah ada beberapa tim yang mencoba melakukan mereka di next era kali ini. Tapi belum ada yang berhasil memulangkan mereka di posisi buncit. Sedangkan dari MDR, mereka harus kerja keras berulang kali. Waduh, karena lagi. mereka tumbang, bangkit berkali-kali. Dan Thanos pun tunduk ke lantai. Besto dan Lucius Karata akhirnya menyusul juga tumbang. Kagenda tereliminasi di posisi yang ke-11. Morph lagi dan lagi membayang-bayangi MBR. Dan sekali lagi MBR kewalahan menghadapi Morph. Apa yang terjadi sama MBR? Oh my god, kedua tim mendapatkan 9 dan 8 poin eliminasi. Mereka masing-masing dari tim yang sama, Mak. Nggak selesai-selesai fight mereka tuh. Kayak beef banget tuh. Iya, ada apa gerangan sih kawan? Dari Americano, dari Macchiatonya, dari tadi di seberang udah fight, sekarang nyampe ke bagian dari boxing gym masih perang juga. Masih perang juga dan ini hitungannya udah 2-0 ya. Karena 2-0. MBR tuh parah banget tuh posisinya tuh dibikin sama si Morph 2 kali. Walaupun kalau dari segi poin eliminasi cukup sama, mirip-mirip, tapi yang sangat dirugikan lebih ke MBR ya. Iya, karena
MBR tadi udah hilang 3 player. Benar. Mereka mau nggak mau ya looting lagi. Posisi kayak gini lu ngeluting sih susah ya. Susah. Ini udah masuk circle ketiga, tim-tim udah pada standby, udah punya komponen mereka masing-masing. Tapi sayang sekali untuk Russia keculik sebagai orang yang paling belakang. Waduh, ini bakal menjadi satu kesulitan karena Dewa United tahu Russia udah berhasil di pick off. Mereka bakal komit ke arah satu player yang berada di dalam satu kompon yang tentunya tidak menguntungkan untuk siapapun yang berada di sana karena akan diajar oleh 4 orang sekaligus. Kiki berhasil mendapatkan EV 002 dan tentunya Morph akan join to fight kali ini, Mak. Iya, Morph sudah melihat dari arah atas, tapi kita nggak tahu apakah Dewa United sadar akan keberadaan si Morph. Dan sepertinya Morph juga kayak ngeliatnya kayaknya nggak untung deh kalau misalnya kita ikut-ikutan sama mereka. Mendingan kita cari posisi yang lebih nyaman di area boxing gym ini. Apakah ada obstacle yang cukup lebih memungkinkan supaya kita nggak terlalu jauh ke circle berikutnya. Tapi untuk di area lain terjadi peperangan antara Bigetron dan juga RRQ. RRQ mungkin kelihatannya terpojok, tapi mereka masih punya space untuk kabur ke arah spot selanjutnya. Tapi permasalahannya adalah Mal sudah tumbang dan mau nggak mau mereka harus nyari threat-nya dan akhirnya mereka masuk lagi ke kompon yang tadi mereka huni dan akhirnya bombardir serangan pun terjadi ke arah Bigetron. Bigetron yang semula memegang kendali tiba-tiba mereka melepaskan kendali tersebut memberikannya kepada RRQ Kazu dan RRQ Kazu tiba-tiba meratakan sebagian besar player dari Bigetron. Delta 6 tersisa sendirian. Apakah dia mampu memberikan spot yang lebih memadai untuk Bigetron di dalam placement? Wih, tapi kalau kita lihat barusan Delta Six kali ini coba untuk bergerak menuju ke arah satu tempat arsenal yang sudah dibuka oleh teman-teman EVOS, tapi ternyata dirinya masih bisa selamat dengan 1.800 koin. Tapi pertanyaannya adalah kemana dia akan coba untuk kabur dengan 1.800 poin tersebut, karena kali ini RRQ sendiri sudah berhasil mengoleksi 2 poin eliminasi tambahan dari ARF Team yang baru saja menghidupkan 2 teman mereka. Dan dalam sekejap RRQ Kazus tiba-tiba sudah punya 10 poin eliminasi. Sebuah bekal yang cukup nyaman untuk di Nextera kali ini untuk mengejar ketertinggalan mereka di dalam placement sementara ini. Tapi untuk posisi berikutnya mereka punya komponen yang nyaman. MBRF Tusun di posisi ke-10. Jadi menurut gua mereka bisa tone down sedikit. Tapi lain ceritanya dengan Dewa United dan juga Onyx, karena mereka sama-sama menginginkan spot yang ada di mana Onyx berdiri. Dan Dewa United sudah mulai masuk. Mereka lagi mempersiapkan serangan. Tapi sementara itu mereka harus berpikir, Adrian ini mau diapain? Ini mau dilepaskan kah? Atau mau diselamatkan? Pertimbangan tersebut akan terjadi peperangan di kepala mereka selagi mereka mulai mencoba membuka serangan ke arah Onyx. Yes, sementara Seon berhasil mendapatkan kill steal terhadap peperangan yang cukup pelik terjadi antara Dewa United dan juga teman-teman dari Onyx Olympus. 10 poin eliminasi tapi harus dibayarkan dengan hilangnya seorang Adrian. Sementara Onyx masih cukup nyaman untuk bertahan di bagian dalam dari kompon yang sudah mereka miliki. Ya, tapi ARF sama sekali mereka akan finish posisi yang ke-8, sisa 7 tim dengan 20 orang yang masih survive di circle yang sekecil ini, dan akan semakin mengecil, memaksa semua orang berperang di pinggir circle. Tengah circle ini sangat-sangat terbuka, sangat-sangat open field. Ini akan membuat pertarungan semakin memanas, apalagi Torak di area samping di depan Onyx tengah berapi-api. Mereka seperti akan menemukan lawan lainnya, dan itu adalah RRQ Kazu. Dan dimana RRQ Kazu sendiri mereka baru saja menghela nafas lega setelah mereka berhasil melumatkan Bigetron. Tapi permasalahan berikutnya akan berlanjut tidak hanya dengan Todak yang ada di depan mata mereka, tapi Onyx yang dari belakang di arah tangga melihat dari kejauhan, menembak pelan-pelan, membuat perkara antara RRQ Kazu dan juga Todak semakin memanas. Yes, gak berhenti sampai di sana kali ini. RRQ dan juga Todak masih harus cukup puas berbagi kompon dengan tempat yang sekecil itu, membuat mereka cukup bersabar bermain di pinggiran dan ditembaki oleh dari segala arah. Sementara Kelra berhasil mendapatkan seorang trap di sana. Cukup baik permainan dari RRQ, cukup solid juga sehingga teman-teman dari Onyx Olympus pun bisa menumbangkan satu player terakhir dari Bigetron Delta. Dan menyusul kali ini Steven Tugok juga sudah berhasil ditumbangkan. 6 poin eliminasi didapatkan oleh Onyx Olympus yang bermain dengan sangat solid di zona terakhir kali ini. Ya, tapi tadi barusan juga ada Morph yang harus finish di posisi ke-6. 6 adalah angka terbaik yang bisa mereka dapatkan di ronde kali ini. Sedangkan tim-tim sudah berjaga di bagian pinggir circle menunggu circle berikutnya lari ke arah mana. Seharusnya ini ke arah open field yang lebih terbuka lagi dibandingkan yang kita lihat sekarang. Sementara itu dari Onyx sendiri masih berdempet-dempetan dengan Dewa United. Tidak ada yang mau membuka serangan, tidak ada yang mau memulai peperangan, dan mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Dan itu adalah Onyx yang tiba-tiba membuka glual yang dibawa oleh Dewa United. Mereka dobrak semuanya. Tapi di area lainnya Todak yang tadinya berapi
tapi mereka pun finish di posisi yang keempat. Sementara itu POV kita masih bersama dengan Onyx, di mana satu player mereka Onyx Jack yang katanya tadi sedang menjadi satu player yang paling bersinar, yang paling improve, tapi ternyata dia pun tumbang. RRQ menyusul 3 tim tersisa, tapi ternyata ada RRQ memilih untuk mendobrak pertahanan Onyx. Onyx saat ini benar-benar terjepit, tapi dari EVOS mereka akan menatap dari arah kejauhan, membiarkan RRQ Kazu dan juga Onyx bertarung. Mereka akan mencari kesempatan, tapi Onyx sudah aware bahwa ada satu pengintai dari arah belakang mereka yang menanti-nanti kesempatan emas masuk ke peperangan antara Onyx versus RRQ Kazu. Wow, dari segi resource tentu lebih diunggulkan teman-teman dari RRQ, dan juga dari segi kompon mereka sudah membagi 2 angle yang tentunya bisa menguntungkan mereka. Tinggal gimana teman-teman dari Onyx Olympus coba untuk menghadapi situasi ini dan akan melakukan hal seperti apa, karena pada ujungnya kalau mereka fight dengan tim RRQ, Onyx bakal menjadi cukup kesulitan dengan hadirnya EVOS yang berada di kejauhan. Sebentar, itu perasaan gua doang apa senjatanya kayak kecoa ya? Kayak kecoa mana? Itu yang ungu. Oh iya, gambarnya sih lebih ke naga ya. Oh itu naga ya? Tapi kalau dibalik kayak kecoa. Kalau dibalik kayak kecoa ya. Maaf ya. Bener. Nggak maksud. Demi Tuhan nggak maksud. Emang kelihatannya aja, Pak. Kelihatannya aja. Kan kecoa suka kebalik juga. Iya, punten ya. Intermezzo sedikit. Tapi yang kita lihat sementara ini adalah tone down-nya 3 tim yang ada di depan kita semua. Top 3 yang tidak mau membuka serangan satu sama lain. RRQ yes, posisinya tadi udah dimensi sama Skylab, enak banget. Mereka punya safety net, 2 player udah ada di seberang, 2 player nahan Onyx. So ini sebenarnya tinggal nunggu siapa yang mau buka duluan. Betul. Apakah dari Onyx atau dari EVOS. Betul. Tapi EVOS sepertinya mereka akan menjadi tim yang paling tidak mau membuka apapun. Betul. Mereka tidak mau membuka suara, mereka tidak mau membuka serangan, mereka tidak mau mereveal badan mereka untuk ditembaki oleh Onyx, karena mereka sadar posisi badan mereka itu benar-benar bisa dihantam sama Onyx. Tapi lain halnya dengan Onyx, mereka punya banyak sekali fokus, dan fokus mereka salah satunya adalah Kemal, yang ternyata malah menjadi buah si malakama. Mereka pengen fokus ke EVOS gak bisa, mereka pengen fokus karena itu ditembak balik sama Mal. Ya, dan ini sebenarnya keputusan dari Onyx ini yang bakal menentukan pace dari game selanjutnya, atau dari fight yang akan pecah sesaat lagi maksud gua. Karena Onyx mau gak mau bakal turun ke bawah, 2 orang dari RRQ bakal mereka hadapin. Tapi kalau keputusan mereka justru lebih bergerak ke arah kanan dan ngehajar EVOS, justru EVOS yang bakal benar-benar dirugikan kali ini. Betul, karena mereka yang sementara ini paling terjepit. Mereka punya memiliki kompan yang seadanya aja. Mereka akan mencoba rotasi pelan-pelan, memastikan posisi setiap playernya aman, baru mereka move. Dan ternyata Onyx akan meladeni hal yang sama. Mereka udah mulai keluar dari persemayamannya, mencari posisi yang lebih baik lagi. Apakah ke kanan, apakah ke kiri. Tapi ternyata 2 tembakan dari arah kiri kanan cukup membuat Onyx pusing. Player mereka mulai bertumbangan, tapi King Kong berhasil menumbangkan 1 player dari EVOS, yaitu 002. Sedangkan RRQ yang akan berpesta di sini menusuk dari belakang Fnatic Onyx, dan akhirnya Fnatic Onyx yang terkena Pigeons movement, dijepit dari 2 arah yang berbeda. EVOS pun mulai kaget, kenapa ada tiba-tiba RRQ player di depan mata mereka, dan dalam sekejap semuanya